Translasi dan konversi mata uang asing. Translasi mata uang asing adalah proses penyajian ulang informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Sedangkan konversi antar mata uang asing adalah pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lain secara fisik. Perbedaan translasi hanyalah perubahan satuan unit moneter, tidak ada pertukaran fisik yang terjadi, dan tidak ada translasi terkait yang terjadi. Sedangkan konversi memungkinkan adanya pertukaran yang fisik yang terjadi dan ada translasi terkait yang terjadi. Istilah dalam translasi mata uang asing. Yang pertama, konversi merupakan pertukaran suatu mata uang ke dalam mata uang lainnya. Yang kedua, kurs kini merupakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal tertentu dalam laporan keuangan yang relevan. Yang ketiga, posisi aktiva bersih yang beresiko merupakan kelebihan aktiva yang diukur dalam mata uang asing dan ditranslasikan dengan menggunakan kurs kini. Yang keempat, kontrak pertukaran forward merupakan suatu perjanjian untuk mempertukarkan mata uang dari negara dengan menggunakan kurs tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. 5. Mata uang fungsional merupakan mata uang utama yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Yang keenam, kurs historis merupakan kurs nilai mata uang asing yang digunakan pada suatu saat. Yang ketujuh, mata uang pelaporan merupakan mata uang yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Yang ke-8, kurs spot merupakan nilai tukar untuk pertukaran mata uang dalam waktu tertentu. Yang ke-9, penyesuaian translasi merupakan penyesuaian yang timbul dari proses translasi laporan keuangan dari mata uang suatu perusahaan menjadi mata uang pelaporannya. Saya Maria Daiman. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing. Jika sudut pandang mata uang lokal yang digunakan, maksudnya penyesuaian translasi dalam laba berjalan tidak perlu dilakukan. Memasukkan keuntungan dan kerugian translasi dalam laba akan mendistorsikan hubungan keuangan yang asli dan dapat menyesatkan para pengguna informasi. Keuntungan atau kerugian translasi harus diperlakukan dari sudut pandang mata uang lokal sebagai penyesuaian terhadap ekuitas pemilik. Penangguhan. Perubahan nilai ekuivalen mata uang domestik dari aktiva bersih anak perusahaan luar negeri tidak direalisasikan dan tidak berpengaruh terhadap arus kas. Mata uang lokal yang dihasilkan dari entitas asing penyelesaian transaksi harus diakumulasi secara terpisah sebagai bagian dari ekuitas konsolidasi. Yang kedua, penangguhan dan amortisasi. Penangguhan keuntungan dan kerugian transaksi dalam melakukan amortisasi. Penyelesaian ini selama masa manfaat pos-pos neraca terkait, terutama yang terkait dengan utang akan ditangguhkan dan diamortisasi selama umur aktiva tetap terkait, yaitu terhadap laba dengan cara yang sama dan beban didepresiasi atau ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa pinjaman sebagai penyesuaian terhadap beban bunga. Yang ketiga, penangguhan parsial. Keuntungan dan kerugian translasi adalah dengan mengakui kerugian sesegera mungkin setelah terjadi, tetapi pengakuan keuntungan hanya setelah direalisasi. Hal ini semata-mata hanya karena merupakan keuntungan, tetap mengabaikan terjadinya perubahan kurs. Yang keempat, tidak ditangguhkan. Mengakui keuntungan dan kerugian transaksi dalam laporan laba rugi sesegera mungkin, namun memasukkan keuntungan dan kerugian transaksi dalam laba tahun berjalan akan memperkenalkan elemen acak ke dalam laba, sehingga dapat menghasilkan fluktuasi laba yang sangat signifikan apabila terjadi perubahan kurs nilai tukar. Terima kasih. Pengaruh penggunaan berbagai metode translasi mata uang asing terhadap laporan keuangan.
Walaupun sebagian besar isu teknis dalam akuntansi cenderung terpecahkan dengan sendirinya sejalan dengan berlalunya waktu, translasi valuta asing ternyata merupakan suatu pengecualian, bahwa tren ini akan terus berlanjut didukung oleh perkembangan-perkembangan sebagai runtuhnya dominasi mata uang dolar. Pergerakan nilai mata uang yang telah meningkat pentingnya pelaporan dan mengungkapkan keuangan. Perkembangan-perkembangan seperti ini telah berperan besar meningkatkan ketertarikan eksekutif keuangan, akuntan, dan komunitas keuangan pada pentingnya dan konsekuensi-konsekuensi ekonomi dari translasi valuta asing. Mari kita lihat hakikat dan perkembangan dari teka-teki akuntansi internasional ini. Yang pertama, single rate method. Berdasarkan pendekatan translasi ini, laporan keuangan operasi luar negeri yang dianggap oleh perusahaan induk sebagai entitas yang otonom memiliki domisili pelaporan mereka sendiri. Yang kedua, multiple rate method. Metode-metode kurs berganda mengkombinasikan nilai tukar berjalan dan historis dalam proses translasi. Menurut Lorenzen, cara terbaik untuk mempertahankan basis-basis akuntansi yang digunakan untuk mengukur item-item valuta asing adalah dengan mentransaksikan jumlah uang luar negerinya dengan kurs yang berlaku pada tanggal pengukuran uang luar negeri berlangsung. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang melakukan evaluasi dan memilih metode mata uang asing terbaik sesuai kondisi usaha dan pasar uang. Pertama, metode translasi tidak dapat memenuhi dengan sama translasi yang dilakukan berdasarkan kondisi yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda. Ada 3 pendekatan translasi yang berbeda yang dapat diterima. Yang pertama, metode historis, yang kedua, metode kini, dan yang ketiga, tidak dilakukan translasi sama sekali. Yang kedua, kurs translasi yang tepat mencerminkan kenyataan ekonomi dan usaha yang ada. Kurs pasar bebas yang digunakan untuk transaksi spot di negara di mana akun-akun translasikan ke nilai asalnya adalah satu-satu kurs yang secara tepat mengukur nilai transaksi sekarang. Ada beberapa kurs nilai tukar. Yang pertama, kurs pembayaran dividen. Yang kedua, kurs pasar bebas. Yang ketiga, kurs penalti. Antara transaksi mata uang asing dengan inflasi. Hubungan terbalik antara tingkat inflasi sebuah negara dengan nilai eksternal mata uangnya telah ditunjukkan secara empiris, sehingga penggunaan kurs saat ini untuk mentransaksikan biaya aset non-moneter yang bertempat dalam kondisi yang cenderung berinflasi akan menghasilkan padanannya mata uang domestik jauh di bawah nilai aslinya. Pada saat bersamaan, laba yang ditransaksikan akan lebih besar karena berhubungan dengan depresiasi biaya. Valuasi dolar yang lebih rendah biasanya meremehkan kekuatan laba sebenarnya dari aset dalam mata uang asing. Prosedur tersebut akan mempertahankan padanannya dolar konstan terhadap aset dengan mata uang asing karena mereka akan ditransaksikan pada kurs historis. Metode ini memiliki batasan tersendiri. Pertama, transaksi mata uang asing pada kurs historis akan bernilai hanya jika tingkat inflasi antara negara tempat anak perusahaan dan negara induk perusahaan berkorelasi negatif dengan nilai tukar. Jika tingkat inflasi dalam ekonomi yang inflasinya sangat tinggi menurun di bawah 100% dalam 3 tahun mendatang, beralih terhadap metode kurs saat ini, maka akan menghasilkan penyesuaian transaksi mata uang asing yang signifikan untuk usaha gabungan, karena nilai tukar akan berubah secara signifikan. Pada kondisi seperti ini, menagihkan ekuitas pemegang saham dengan kerugian transaksi mata uang asing pada aset tetap akan menimbulkan efek yang signifikan pada rasio keuangan dengan ekuitas pemegang saham sebagai pembaginya.